kecuali saat dipersilahkan. Yang kedua, terdapat 2 sesi tanya jawab, yaitu setelah materi teori dan setelah materi praktik ya. Lalu silahkan gunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Yang terakhir adalah pastikan mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat gratisnya. Jadi untuk tata tertibnya sudah jelas ya. Oke, kita mulai aja ya tanpa berlama-lama lagi. Kepada Kak Salsa Safia, kami persilahkan. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak? Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Aski atas kesempatannya. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini nih? Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman yang punya antusiasme tinggi untuk belajar hal baru, khususnya di dunia visual. Sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin bilang satu hal. Semua orang bisa menggambar, banyak yang merasa desain karakter itu sulit. Banyak yang merasa desain karakter itu sulit karena harus paham anatomi yang rumit. Tapi hari ini kita akan buktikan kalau desain karakter itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu bentuk-bentuk yang sering kita lihat sehari-hari. Eh, Izinkan saya untuk share screen. Oke, di sini saya ingin memberitahukan apa itu gimana kita membuat desain karakter dua dimensi untuk pemula. Oke, pertama kita harus paham bahwa desain karakter itu bukan cuma soal gambar yang bagus. Desain karakter adalah kita atau seni menciptakan representasi visual dari sebuah karakter dalam dua dimensi. Itu desain karakter adalah cara kita bercerita tanpa kata-kata. Saat kita melihat karakter, kita harus langsung tahu apakah dia baik atau dia jahat atau mungkin dia karakter yang pemalu. Itu juga tugas kita sebagai desainer. Nah, eh, ini ada yang pertama ini menciptakan karakter visual, itu tadi transportasi ide menjadi bentuk visual yang unik dan mudah dikenali. Ini keduanya ada aplikasi beragam, itu digunakan secara luas dalam berbagai media seperti game, animasi, komik, dan maskot brand. Sorry. Ya. Untuk yang ketiga ini ada fondasi visual, yaitu membangun identitas visual yang kuat untuk setiap cerita atau proyek. Nah, bagaimana cara kita nerapin desain karakter? Desain karakter dua dimensi ini memiliki peran penting dalam berbagai industri kreatif, yaitu kita menghidupkan cerita dan menarik audiensnya. Ini ada beberapa contoh, yaitu ada eh, karakter di dua dimensi ini tuh ada kita bisa dipakai untuk game, animasi, komik, ilustrasi, terus ada maskot juga. Nah, untuk game ini ada contohnya karakter game itu memberikan identitas visual pada pahlawan, penjahat, dan karakter sampingan yang interaktif. Terus kedua ini ada animasi, itu kita tuh ini contoh gambar sorry, contoh gambar dari sebelum pewarnaan gambar dua dimensi sampai nanti dijadikan untuk animasi. Nah, di animasi ini menjadi jiwa dari setiap film, serial, atau klip animasi yang bergerak.
Yang ketiga ada komik dan ilustrasi, itu menghidupkan narasi melalui ekspresi dan pose yang kuat di setiap panel. Dan yang keempat ini ada maskot brand, mewakili citra dan nilai sebuah merek, menciptakan koneksi emosional dan konsumen. Sorry. Selanjutnya itu ada unsur utama karakter. Setiap karakter yang kuat dibangun di atas 3 pilar utama yang saling terkait. Untuk di unsur utama ini kita ada tiga macam, itu visual, kepribadian, cerita. Untuk membuat karakter itu kita harus memperhatikan visualnya, dari bentuk, warna, pakaian, dan aksesoris yang menciptakan kesan pertama. Misal bentuk itu apakah dia dibuat bulat untuk terlihat lucu, dan warnanya itu apakah dibuat tegas dengan warna-warna yang kontras, terus pakaiannya, aksesoris, itu pokoknya bisa menciptakan kesan pertama yang karakter kita, yang membuat karakter kita itu terlihat menarik gitu. Terus yang kedua ada kepribadian. Di kepribadian ini kita membuat karakter kita itu mempunyai sifat, emosi, kebiasaan, dan reaksi yang membuat karakter terasa nyata. Jadi karakter yang kita bikin tuh dia sifatnya gimana? Apakah dia tuh pemalu atau emosian, atau mungkin karakter itu bisa juga ngikutin sesuai sama sifat kita sendiri. Dan untuk selanjutnya itu ada cerita. Nah, latar belakang tujuan, konflik, dan evolusi karakter sepanjang narasi. Ya, selanjutnya ada konsep karakter. Nah, sebelum menggambar, kita harus definisikan identitas karakter dengan jelas. Siapa karakternya, kepribadiannya, usia, peran. Kalau siapa karakternya, tentukan identitas dan nama karakter. Apakah dia manusia, makhluk fantasi, atau robot. Untuk selanjutnya itu ada kepribadian. Apakah dia periang, pemalu, pemberani, atau licik. Itu harus dideskripsikan sifat utamanya. Dan selanjutnya ada usia. Usia itu mempengaruhi penampilan, tingkah laku, dan pengalaman hidup karakter. Peran, apa fungsinya dalam cerita? Apakah dia pahlawan, penjahat, atau sekadar pendukung? Dan mungkin kalian bertanya gimana sih untuk membuat karakter 2 dimensi itu dalam bentuk digital. Ini saya ada beberapa rekomendasi untuk alatnya. Ini di sini ada Ibispen, ada Medibank, dan juga Clickpen Studio. Setiap alat memiliki keunggulan sendiri. Jadi kalian coba aja beberapa buat nemuin yang paling cocok sama gaya kalian atau kebutuhan kalian gitu. Kalau dari saya sendiri, saya biasa menggunakan Ibispen karena itu bisa juga di Android dan dia itu gratis. Fiturnya juga lengkap, banyak, dan lebih mudah aja menurut saya. Nah, mungkin kalian kayak mikir, Kak, saya cuma bisa gambar stickman gitu kan. Nah, ini gambar saya juga berawal dari stickman. Jadi kalau kalian dari stickman itu tapi diasah, kita belajar nanti itu dasar-dasar ya, fundamentalnya kita belajar ya, itu pasti bakal bisa menjadi karakter seperti ini. Nah, kemudian kita mulai untuk bagaimana cara kita mulai gambar ya. Mungkin kalian bingung kayak gimana mau
saya mau buat gambar tapi saya bingung harus mulai dari mana, apa harus belajar anatomi, atau belajar background, atau mungkin belajar perspektif gitu kan. Untuk pertama langkah awal, tadi kan sebelumnya kita udah, menentukan karakternya ya, kita mau buat kayak gimana, sifatnya gimana gitu kan. Selanjutnya kita kalau untuk mulai gambarnya, itu kita mulai dari bentuk sederhana dulu, yaitu ada bulat, lingkaran, kotak, dan segitiga untuk membangun struktur tubuh. Lalu yang kedua, kita fokus pada pose, pose dan gestur. Itu untuk kita biar tahu pose itu untuk menyampaikan emosi dan dinamika karakter. Jadi apa karakter kita itu, mmm, karakter kita itu emosian, jadi kita perlu, mmm, pose yang membuat dia terlihat seperti marah gitu kan. Dan yang ketiga, jangan takut garis jelek. Ini adalah tahap eksplorasi. Jadi jangan khawatir tentang kesempurnaan. Kamu harus buat banyak sketsa. Gak apa-apa asal coret asal-asal dulu. Itu nanti pasti kita bisa bisa membuat karakter yang kita mau. Oke, lanjut ini ada pose dan gestur. Di pose ini itu kita tuh ada yang namanya LOA, line of action. Line of action ini garis aksi, yang dia itu melintasi tubuh karakter untuk menentukan arah gerakan, energi, dan aliran pose tersebut. Jadi di dalam gambar itu ada yang namanya, line of action S, dia itu bentuk S, jadi dia bakal S gini, atau, mmm, dia itu line of action-nya C. Jadi, gimana sih buat ininya, buat tahu karakter itu, untuk, membuatnya dengan line of action S atau C. Nah, untuk bedanya, kalau garis C itu untuk pose melengkung seperti orang yang sedang membungkuk, atau dia itu pose-pose yang, apa ya, seperti membungkuk terus santai juga. Nah, untuk line of action S itu line of action S itu biasanya untuk pose yang lebih lebih lihai, kayak contohnya misal menari gitu. Jadi lebih, apa ya, lebih berpose, yang artistik gitu. Nah, ini contohnya ini masuk ke line of action S. Wah Jadi banget. cara Ah, nentuinnya terus itu dari Ngomongnya masih ujung, terbata-bata. kamu bisa dari ujung Biarin kepala aja. sampai ke ujung kaki. Sedang ini, Ya tinggal. ini ada bisa kita ambil seperti ini, jadi dia itu live of action C. Jadi gitu, dia lebih, apa ya, lebih lihai, lebih energik lah gitu kalau ini. Oke, terus selanjutnya saya untuk gestur ini, gestur juga ada dua macam ya, ada gestur statis dan gestur dinamis. Untuk gestur statis ini, dia itu pose di mana karakter atau objek itu terlihat diam. Jadi, misal tuh kayak lagi duduk atau berdiri, dia nggak nunjukin adanya gerakan secara langsung gitu. Sedangkan gestur dinamis, itu dia, pose yang menunjukkan kalau karakter itu bergerak. Jadi, membuat penonton ini atau yang lihat ini merasa kalau karakter itu baru aja bergerak atau berpindah posisi. Contohnya kayak misal lagi lari atau dia loncat, mungkin seperti berenang juga termasuk. Pokoknya, karakter itu terlihat bergerak, seolah sedang bergerak gitu. Nah, mmm
Mungkin ada yang udah tahu ya, soal gestur, pose dan gestur ini itu masuknya ke anatomi. Kita emang, untuk awalan itu anatomi penting, tapi banyak yang merasa kalau yang belajar anatomi terlebih dahulu itu dia justru malah bingung ke depannya. Jadi kayak, aduh, aku udah bikin anatomi nih, udah bisa anatomi, tapi bingung mau posenya kayak gimana. Nah, jadi eh, kalau saran dari saya, mungkin kalian bisa belajar dari gestur dulu, baru anatomi. Kalau kita udah paham anatomi, terus kita belajar gestur, itu kita bakal mudah buat nentuin posenya, terus kita lanjut ke anatominya. Eh, em, Mungkin nanti kita coba ya, gimana caranya nentuin gestur, untuk membuat gestur. Nah, lanjut, ini ada ekspresi wajah. Wajah adalah jendela jiwa karakter. Setiap elemen berkontribusi pada emosi. Jadi, ekspresi ini penting banget buat karakter kita. Jadi, jangan buat karakter kita itu terlihat kaku. Kita harus sering latihan untuk membuat ekspresi. Sorry. Nah, ini ada beberapa ekspresi, ada happy, sad, dan itu kita hmm, jangan buat misal mata kita terlihat sedih tapi alis kita mengangkat seperti senang. Itu kita harus tentuin yang benar gitu ya, jangan asal-asal. Nah, mata itu, ukuran, bentuk, dan arah pandangan mata itu sangat mempengaruhi ekspresi. Terus alis alis tuh makin menambah ekspresi karakter kita. Jadi kalau misalnya mata kita tuh terlihat marah, itu alis kita harus ikut marah. Harus dibuat harus dibuat semakin marah. Kayak contoh ini ada marah tuh, alisnya ke bawah gini kan. Jangan pas marah alis kita malah dibuat melengkung ke atas seperti ini, yang di happy ini. Itu pasti bakal nggak nyambung ke ekspresi yang kita buat gitu untuk karakter kita. Terus ada mulut. Mulut itu ada senyum, cemberut, atau terkejut. Mulut adalah kunci utama ekspresi. Nah, jadi pokoknya antara mata, alis, mulut ini semuanya tuh penting untuk membuat ekspresi. Jangan buat karakter kita terlihat kaku. Dan selanjutnya itu ada pewarnaan dasar. Untuk warna, kalian sudah mungkin ada ya, pasti sudah tahu kan warna-warna dasar itu. Nah, pilih palet warna yang harmonis untuk karakter Anda. Gunakan 3 sampai 5 warna utama. Jangan terlalu banyak gunain warna karena itu kayak nggak masuk ke ciri khas karakter kita gitu. Jadi batasi palet kamu untuk menjaga konsistensi dan fokus. Pilih warna dasar, aksen, dan warna sekunder. Lalu perhatikan kontras, pastikan ada perbedaan yang jelas antara warna karakter dan latar belakang agar karakter menonjol. Itu kalau kamu ingin membuat karakter dengan backgroundnya. Dan pikirkan juga psikologi warna. Merah untuk keberanian, biru untuk ketenangan. Gunakan warna untuk memperkuat kepribadian karakter. Jadi selain kayak ekspresi, pose, itu warna juga penting banget buat menggambarkan karakter kita. Ini untuk latihan ini untuk mengasah kemampuan kalian. Tapi ini nanti di akhir aja ya. Kita coba untuk membuat pose gestur. Gimana cara menentukan gestur? Sebentar. Saya sambungkan dulu ke ibis pen.
Apakah sudah terlihat ibispennya? Sudah, Kak. Oke, ini saya kasih tahu cara juga untuk ibispen ini sangat cocok ya untuk yang baru mau belajar. Ini untuk membuat kanvas, kita pencet yang tanda plus ini. Dan di sini ada untuk nentuin ukurannya. Kita ambil contoh ukuran 3:4 ini. Nah, oke. Kita ambil contoh yang ini ya. Dulu itu saya belajar gestur anatomi itu saya dengan cara jiplak, ngetres. Nah, kalau untuk latihan itu nggak apa-apa kita ngetres, asal kalau untuk komisi atau kita jual gambar itu nggak boleh banget ya untuk ngetres, dilarang keras. Tapi untuk pelatihan nggak apa-apa. Itu bisa caranya seperti ini. Nah, untuk melihat gestur anatomi itu kita lihat nih kepalanya di sini. Awal-awal untuk membuat gestur itu coret-coret aja asal nggak apa-apa. Kita buat ikutin ini kan ada badannya di sini ya. Nih badan dan ini ada untuk kakinya. Nah, terus di sini ada tangan. Pokoknya kita raba-raba aja kira-kira tangannya itu ada di mana dan badannya untuk kakinya. Ini tangan kan kira-kira sini ya. Ini ada pergelangan dan ini untuk kakinya. Oke, kita ikutin aja asal-asal juga nggak apa-apa coret-coret. Yang penting kita tahu the gesturnya tuh seperti apa. Nah, setelah ini kan udah terlihat ya, ini gesturnya tuh seperti kaki kiri diangkat ke atas, kaki kanan ke bawah gitu. Nah, ini bisa kita nanti tinggal tambahin garis-garis yang tadi atau masih dengan ininya juga nggak apa-apa. Pokoknya untuk belajar ngetres tuh nggak apa-apa supaya kita tahu bentukan anatomi itu seperti apa. Ini ada tangan.
ini kakinya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan juga kalau untuk apa namanya, kita menggambar pose atau gestur itu untuk referensi ya, lebih baik saya saranin itu menggunakan orang langsung, karena kalau kita ngambil desain yang udah jadi, misal di Pinterest, itu takutnya nanti ada kredit gitu kan. Jadi kalau foto seperti ini itu aman, gak apa-apa. Atau kalian bisa coba dengan redraw karakter yang kalian suka. Nah ini untuk latihan gestur kita coba aja gini beberapa foto. Kita coba yang coba dengan pose yang lain. Oh iya, sorry saya lupa. Jadi untuk bentuk dasar itu ya, kita matiin dulu. Untuk bentuk dasar tadi itu kan ada ya, ada lingkaran, kotak, segitiga. Nah kalian awal-awal buat lingkaran dulu, belajar untuk pahami soal bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, terus ada kotak dan juga segitiga. Nah ini tuh masih gambar apa ya, bentukan dasarnya gitu. Nah, terus kita bisa untuk membentuk sebuah yang lebih ini kalau udah paham kayak lingkaran jadi sebuah bola, terus kotak jadi sebuah kubus, lalu segitiga bisa jadi tabung. Nah kalian kalau udah paham bentuk dasar ini, kalian bakal bisa membuat anatomi, karena di anatomi itu ada bentuk-bentuk dasar gitu kan. Nah seperti ini tadi ada tabung untuk di setiap kayak pergelangan-pergelangan ini kita buatnya lingkaran, di pergelangan kaki, tangan ini. Terus oke,
Pokoknya kalian latihan untuk membuat gestur dulu. Banyak-banyak. Kalian banyak coret-coret supaya lebih terlatih dan nggak takut untuk narik garis tuh. Ini kan ada bentuk sini kotak ya masuknya. Dan di sini nah, untuk di pergelangan kaki itu kita buat bulat. Ini untuk tahu posisi nanti ketika kita membuat anatomi itu untuk pergelangan kakinya. Nah, ini dari lingkaran tadi kita bisa membuat seperti tabung. Jadi kita buat titiknya. So, kita buat garis dulu untuk lebih kelihatan patokannya tuh. Jadi di setiap sendi-sendi ini kita kasih titik bulatan. Ini untuk kakinya. Nah, ini juga kita buat titik-titiknya nih, pergelangan-pergelangannya, sendi-sendinya. Lalu kita buat garis tengah ini untuk biar supaya kelihatan bentukannya. Tangannya ini arahnya mau kemana? Bisa juga semisal kamu mau ubah tangannya itu jadi ke atas gitu kan. Bisa aja gini. Kita buat lingkarannya di atas, kita tarik. Nah, nanti tangannya itu misal kayak say hi gitu. Jadi itu. Jadi untuk supaya mudah menentukan tangannya kemana, itu bisa pakai lingkaran ini. Misal tangannya mau seperti ini, ke bawah atau ke atas, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita buat lingkaran, garis, lingkaran. Ini untuk lap tangan.
Jadi kurang lebih seperti ini. Kalian bisa pakai satu garis gini atau kayak, coret-coret banyak garis juga nggak apa-apa, karena banyak artis yang, walaupun udah jago, udah sepuh itu tetap mereka itu menggunakan banyak garis ya. Malah mereka ada yang lebih suka menggunakan banyak garis supaya lebih terlihat aja, supaya terlihat mana yang bagus, garis mana yang bakal lebih bagus untuk di line art. Karena ini kan masih sketsa gitu ya. Jadi kalau udah jadi seperti ini bisa dicoret-coret lagi supaya lebih terlihat bentukannya. Nah, untuk awal-awal mungkin kalian pikir, mmm, mau buat muka dulu baru badan gitu. Sebenarnya oke juga untuk membuat kepala dulu baru badan. Tapi lebih baik kalau kita itu langsung belajar, seluruh badan, anatomi. Jadi kita itu mulai dari yang susah dulu, baru ke yang gampang. Enggak gampang juga sih, tapi lebih detail ya. Kalau anatomi ini kan, eee, full badan gini, ini, sketsa gitu kan. Nah, nanti kalau kita udah bisa buat badannya, anatomi kita udah bagus, terus gesturnya juga udah oke, baru kita membuat detailnya kayak seperti rambut, belajar pakaian, terus, mmm, apa namanya, ekspresi itu juga masuk ke detail kan. Ekspresi itu masuk ke detail karena dia bagian dari muka dan itu kecil kan. Nah, kalau rambut dan pakaian itu sama susahnya, karena mereka itu, mmm, apa ya, garis yang lebih 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 lem bukan lebih lemes, lebih apa ya, lebih lebih luwes, lebih nggak kaku gitu. Kalau kayak pakaian itu kan kain ya bentuknya, jadi, dia itu harus lebih banyak. Kalau kain itu kita ambil contoh kain, kita harus belajar gimana lekukannya, gimana bayangannya, dan sedangkan rambut, itu lebih bergelombang dan dia lebih banyak tarik, bentuknya gitu. Contoh kita rambut itu jadi mereka ini sama-sama sama-sama 2 bagian yang mereka ini cukup detail gitu. Nah, tuh lanjutnya ini oke, mungkin untuk belajar gimana membuat pose dan gestur itu segini dulu. Kalian ambil referensi dari Pinterest, terus kalian coba tracing atau cuma sekedar kayak ini, referensi kalian di sini dan kalian coba ikutin di sampingnya
kayak makanya kakinya tuh di mana. Dari samping sini juga nggak apa-apa, bisa. Kalau menurut kalian udah cukup bisa gitu, tanpa ngetres. Acak-acakan nggak apa-apa, yang penting kita tahu gerak gesturnya itu seperti apa. Nanti selanjutnya baru kita masuk ke tahap anatomi. Jadi gestur itu lebih di utamain, lebih penting menurut saya dari anatomi. Kan kebanyakan orang itu anatomi dulu baru gestur. Kalau saya biasanya dari gestur dulu baru ke anatomi, karena itu lebih mudah, lebih mempermudah saya juga untuk menggambar. Karena udah tahu gambar bentukannya mau gimana, mau buat karakternya sedang apa, itu udah tahu kan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi. Jadi kalian tuh banyak-banyak latihan buat karakter 2 dimensi ini. Konsistensi itu penting dalam berlatih tuh. Itu adalah kunci ya. Jadi ini ada beberapa cara yang efektif. Itu ada, pertama itu kalian coba buat gambar 2 sampai 5 karakter. Itu lebih cepat buat melatih ide kita, kreativitas kita. Jadi jangan fokus pada kesempurnaan, tapi pada kuantitas dan eksplorasi bentuk. Kita kalau banyak-banyak latihan buat 2 sampai 5 karakter itu bakal membuat kita tuh makin apa ya? Kreativitas kita juga jadi terasa gitu. Nah, kedua itu variasi pose. Kayak yang tadi saya contohin itu, ambil aja beberapa pose referensi dari Pinterest, ambil kayak dari pose model atau mungkin dari video film yang bergerak, terus kalian screenshot dan kalian gambar posenya. Itu kalian pilih salah satu terus gambar berbagai posenya itu, kayak misal pose dinamis atau pose tadi ada pose statis. Nah, itu bakal membantu kalian memahami anatomi dan juga bahasa tubuh.